Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid atau santri-santri MTS, NUTBS yang saya banggakan, pada kali ini kita bertemu di materi SKI yang minggu kemarin itu disampaikan oleh Bapak Fuad Abdul Razak. Cuman kali ini insya Allah saya yang menyampaikan materi tentang SKI yang kelas 7. Sebelumnya bisa dibuka bukunya dulu, buku LKS atau buku paket yang dari perpustakaan. Materi ini saya ambil tidak materi secara keseluruhan, tapi yang kami ambil adalah materi yang bersifat esensial atau bersifat pokok, karena SKI ini materinya banyak sekali, sehingga saya hanya mengambil beberapa materi yang mungkin terkait dengan materi-materi di kelas 8 dan juga kelas 9. Secara urutannya, sebelum saya membahas tentang materi yang hikmah misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, itu yang pertama adalah tentang kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Ini pernah saya sampaikan di awal pertemuan kemarin. Jadi bagaimana kondisi masyarakat kita yang termasuk di Arab, kepercayaannya apa, kemudian kondisi-kondisi masyarakatnya bagaimana, yang terutama di Mekah, dari kondisi masyarakat secara ekonomi, politik, sosial itu bagaimana, baru kemudian masuk kepada bagaimana dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan di Mekah dan juga di Madinah. Kalau secara garis besar, dakwahnya Rasulullah itulah ada 3 dakwah. Yang pertama adalah dakwah yang ada di Mekah, yang kita sebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada juga dakwah yang secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga ada dakwah yang di luar dari Mekah, yaitu dakwah di Madinah. Awal mula dakwah Rasulullah itu pertama kali dakwah itu di mana? Yaitu Rasulullah berdakwah itu pertama kali adalah di Mekah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau tahun 610 Masehi. Di mana pada saat itu pertama kali Rasulullah dakwah, kemudian Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah. Yang pertama adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian Allah memberikan wahyu yang kedua dengan melalui surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, yang sampai 1 sampai 7 ayat itu. Jadi Rasulullah pertama kali dakwah itu. Yang menyatakan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi tadi, ini kemudian ada beberapa
keluarga-keluarga dan juga kerabat-kerabat sahabat-sahabat yang kemudian masuk ke dalam Islam. Yang kurang lebih dakwahnya Rasulullah yang secara sembunyi itu adalah selama 3 tahun. Dalil yang menyatakan perintah Allah untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka saat itu kemudian muncul ada beberapa golongan-golongan yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalu. Salah satunya adalah ada Siti Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, dan lain-lain. Nah, selama 3 tahun itu kemudian Rasulullah diperintah untuk dakwah secara terang-terangan. Yang disebutkan dalam surat Al-Hijr. Bisa dicatat. Yang pertama adalah surat Asy-Syu'ara, itu adalah di perintah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada dakwah secara terang-terangan disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Itu dalil perintah Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ini termasuk misi. Nah, pertama kali Rasulullah diperintah untuk dakwah secara terang-terangan itu adalah di Bukit Sofa. Yang saat itu yang paling menentang dari dakwah Rasulullah adalah yang kita kenal dengan Abu Lahab. Sehingga masuk dalam bentuk Al-Quran yang kita gunakan sehari-hari kita. Tapi di dalam dakwah Rasulullah secara terang-terangan tadi kemudian Rasulullah menerima wahyu secara beransur-ansur untuk penyebaran-penyebaran Islam dan juga pengembangan-pengembangan Islam. Nah, berapa tahun Pak dakwah Rasulullah yang secara terang-terangan? Ini di dalam buku dinyatakan kurang lebih adalah selama 9 tahun. Nah, saat itu Rasulullah menerima kurang lebih adalah 4.726 ayat yang meliputi dari 89 surat. Nah, ini secara urutannya gitu. Mulai dari kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian bagaimana cara Rasulullah berdakwah, kemudian dakwah tadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, atau tadi dikatakan ada 3 yang kita sebut dengan penyebaran yang di luar Mekah, yaitu di Madinah. Yang dulu namanya adalah Yasrib. Ini kalau dalam buku kalian, prioritas dakwahnya Rasulullah ini adalah yang pertama, memperbaiki akhlak. Bisa dibuka bukunya. Jadi misi utama kita ketika melihat dari prosesi Rasulullah berdakwah itu adalah dengan cara memperbaiki akhlak. Di dalam hadisnya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diperintah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa menyempurnakan akhlak? Karena pada saat itu masyarakat Arab hampir kehilangan pedoman hidup, bahkan mereka menyerupai tingkah laku binatang. Moral-moral mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri, kemudian melakukan penyembahan berhala, mabuk-mabukan dan juga melakukan perjudian.
Lah kita percaya terhadap Rasulullah karena apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung atau akhlak yang sangat-sangat baik sekali. Dan kita tahu Rasulullah juga dijadikan sebagai contoh dari beberapa golongan-golongan yang non-muslim. Yang dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah itu. Jadi Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah atau sebagai contoh yang baik. Ini secara garis besar Rasulullah misi pertama adalah menyempurnakan akhlak. Tapi kalau di dalam buku kalian, misi utama Rasulullah adalah mereka mengajarkan ketauhidan atau menyebarkan Islam. Dan mengapa Rasulullah menjadi suatu figur yang sangat-sangat menarik? Nah ini di dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran ayat 159. Jadi bisa ini dalil untuk mengapa Rasulullah tepat dijadikan sebagai pribadi yang menarik bagi setiap jiwa yang menilai dengan kebersihan hati dan juga kejernihan jiwa. Ini tujuan daripada Allah mengangkat Rasulullah adalah satu, menyebarkan Islam atau mengajarkan ketauhidan. Kemudian yang kedua, membebaskan masyarakat Arab khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Yang ketiga adalah melalui wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Quran, jika diamalkan dengan benar akan mendatangkan rahmat atau kebaikan bagi manusia, hewan, tumbuhan, bahkan seluruh alam semesta. Di tujuan Allah mengangkat Rasulullah itu adalah ini. Yang kedua adalah misi Rasulullah adalah sebagai pembawa kedamaian dan juga membawa kesejahteraan. Ini dibuktikan banyaknya rintangan-rintangan atau banyaknya tantangan-tantangan yang diperoleh oleh Allah dalam menjalankan misinya di Mekah, yang kemudian Rasulullah melakukan yang namanya hijrah. Dan pada saat itu ancaman yang paling besar adalah Rasulullah akan dibunuh. Yang dua tokoh itu adalah Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Sehingga karena desakan daripada orang-orang kafir yang ada di Mekah, sehingga Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Nah, sehingga ini saya ambil secara esensial tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di daerah Quba yang letaknya tidak jauh dari Madinah. Kemudian Rasulullah sampai di Quba beristirahat di rumah Kulsum bin Hamdan dari suku Aus. Kemudian sementara Abu Bakar di rumah Habib bin As'af dari suku Hajraj. Kemudian saat itu dilanjutkan oleh rombongan-rombongan yang lain. Salah satunya adalah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka terdiri dari keluarga Nabi, Abu Bakar seperti Fatimah, Ummi Kulsum, kemudian yang lain itu masih banyak, sehingga masuk ke Madinah dan membuat masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali di Madinah adalah membangun Masjid Quba. Kapan Pak pembangunan Masjid Quba? Itu pada tanggal 8 Rabiul Awal
tanggal 1 Hijriah atau tahun 622 Masehi. Tapi ini beda dengan Masjid Nabawi ya. Kalau Masjid Nabawi itu berdekatan dengan Masjid Kuba. Kalau dihitung-hitung antara Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi itu sekitar 5 kilometer. Jadi kalau nanti ada soal, masjid yang pertama kali Nabi singgah di Madinah kemudian membangunnya adalah, jawabnya adalah Masjid Kuba. Jadi secara garis besar mungkin bisa dicatat dasar-dasar kehidupan masyarakat yang ada di Madinah adalah satu, mendirikan Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara golongan muhajirin dengan golongan ansor. Yang ketiga adalah mendeklarasikan piagam Madinah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan hijrah ke Madinah. Mengapa kok golongan muhajirin dan ansor itu terjadi perselisihan sebelumnya? Karena tadi mereka memiliki perbedaan. Orang muhajirin itu adalah orang yang bersama-sama Rasulullah yang datang ke Madinah, sementara mereka harus menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada di Madinah. Tetapi dari golongan ansor pun seperti itu, dia memiliki perbedaan dari golongan-golongan dari orang-orang muhajirin. Sehingga karena perbedaan dari seluruh golongan muhajirin dan ansor, maka kemudian mereka sempat terjadi perselisihan. Tapi golongan ansor banyak membantu proses daripada hijrahnya Rasulullah di Madinah dan juga para sahabat-sahabatnya. Yang terakhir adalah misi sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Ini yang terakhir, diangkatnya Rasulullah itu secara umum adalah merubah daripada kehidupan yang dulunya adalah masa jahiliyah yang kemudian masuk kepada masa Islamiyah. Di pada saat itu dari Rasulullah yang masuk ke Mekah, kemudian Rasulullah merubah daripada keyakinan-keyakinan mereka, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, sampai kemudian melakukan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kaum orang-orang Islam dan juga non-Arab, sehingga munculnya Rasulullah merubah dari semua itu, membawa kemajuan masyarakat. Dan secara garis besar juga perkembangan Rasulullah ini kemudian muncul ada dinasti-dinasti yang nanti dibahas di kelas 8. Nah, ini contoh daripada Rasulullah membawa kemajuan di dalam masyarakat kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diberikan kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak Sri Wafa kaitannya dengan misi Rasulullah dan juga dakwah Rasulullah. Nah, bagi anak-anak saya buka untuk termin pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, kiranya bisa disampaikan lewat chat, biar supaya bisa saya bacakan dan bisa kemudian langsung dijawab oleh beliau Bapak Sri Wafa. Sambil kita cek. Ya.
Ini ada pertanyaan dari Muhammad Falih Ahdan. Pak, dakwah sama hijrah itu sama apa beda? Nah, mungkin Bapak Sirwa bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan antara dakwah dengan hijrah itu sama atau berbeda? Kalau dari segi pengertian berbeda ya. Kalau hijrah itu dari segi etimologi adalah mereka pindah. Lah hijrahnya Rasulullah itu yang dari Mekah ke Madinah itu adalah melakukan dakwah. Jadi bagian dari dakwah itu adalah masuk ke dalam hijrah. Jadi secara pengertian berbeda. Tapi tujuan daripada hijrahnya Rasulullah adalah berdakwah. Mungkin itu Pak Jamal. Oke. Ya, saya pikir ini karena waktu yang sudah menunjukkan kita untuk segera berakhir, kita ada terbatas waktu, jadi sehingga pertemuan ini kita akan kembali berjumpa lagi di pekan depan dengan materi yang berbeda tentunya. Ketika kalian mengalami kesulitan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Insya Allah nanti ketika sudah bisa tatap muka, bisa kalian nanti tanyakan kepada Bapak Guru yang bersangkutan. Baik, untuk itu saya terima kasih kepada Bapak Sirwafa atas apa yang sudah tadi disampaikan kepada anak-anak. Untuk selanjutnya, materi SKI ini kita selesai dan kita lanjut pada mata pelajaran PKN yang akan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Hasan Muzaki. Untuk itu kalian minta supaya persiapkan diri, buku LKS juga buku paket mungkin bagi yang memang ada, dan kemudian catatan-catatannya jangan lupa untuk disiapkan ketika memang ada sesuatu yang